Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya buka dengan coba sama-sama kita renungkan salah satu kondisi yang semua mungkin sebagian besar kita tahulah. Ternyata Jepang itu luar biasa ya secara moral, secara etika, secara kedisiplinan. Saya pernah pas turun dari pesawat kan ngambil bagasi dulu tuh di baggage claim. Kalau di kita kan baggage claim itu nggak ada garis pembatas ya. Jadi pada nunggu di samping baggage belt itu kan. Nah kalau mereka tuh ada garis pembatas warna merah. Itu nggak ada satu orang pun yang ngelewatin garis. Semuanya berdiri di belakang garis. Padahal di situ nggak ada petugas, nggak ada polisi, nggak ada siapapun. Kalaupun ada CCTV ya nggak ngaruh-ngaruh amat lah. Kalaupun misalnya dia berdiri sebelah kakinya di dalam lingkaran, sebelah lagi di luar. Tapi karena emang udah bisa teratur, cukup garis mengatur mereka gitu. Ada garis udah selesai, nggak akan dilanggar. Terus kalau ada orang yang mau nyebrang, itu orangnya baru berdiri di sebelah trotoar gitu. Mobil mau lewat dari jauh, mobil udah berhenti. Bukan duluan ya, kalau di kita mah orang udah jalan harus mundur lagi gara-gara mobil duluan misalnya. Kalau di sana udah ditungguin sampai orangnya jalan. Bahkan kalau di Singapura itu kartu penduduk kalau di atas usia 55 tahun kalau nggak salah itu beda ID cardnya. Kenapa? ID cardnya itu ada semacam chip yang bisa dipakai untuk kalau dia mau nyebrang, dia tempelin kartu ID cardnya itu di lampu merah, itu lampu merahnya bakalan lebih lama dari biasanya. Kalau orang normal lewat, ID cardnya nggak bisa ditempelin, jadi lampu merahnya misalnya 30 detik, ya udah 30 detik. Tapi begitu ada aki-aki pengen lewat nih, nempelin di lampu merah itu jadi 45 detik, 50 detik. Saking menghargai orang yang tua sampai ada sistem buat kebutuhan mereka. Jadi udah teratur banget, udah rapi banget, udah moralitasnya kalau ketemu kita tuh langsung nunduk gitu kan ya. Sampai turun dari pesawat itu ada yang nungguin khusus bagian kayak gitu-gitu. Nggak tahu pegel apa enggak gitu sehari-hari kayak gitu tuh. Dan itu udah biasa. Dan ketika kita belanja di salah satu tempat pembelanjaan tuh cari musola itu kalau kita kan di masjid misalnya ada yang nyari toilet di mana ya nunjuk ya. Kalau mereka nggak nunjuk dianterin. Saya nanya prayer room di mana gitu. Oh Muslim ya dianterin. Ini prayer room dibukain kuncinya dikasih sajadah. Ternyata dia udah nyiapin sajadah. Terus pas dia mau ngambil sajadah dia bilang tunggu sebentar ya saya ambil sajadah dulu. Oh iya dia ambil sajadah. Pas dia datang dia bilang maaf ya udah nunggu lama. Coba. Kita yang pengen sholat, kita yang ngerepotin dia yang minta maaf ya nunggu lama, saya ngambil sajadah dulu, oh ya nggak apa-apa. Akhirnya kasih sajadah, luar biasa emang secara moral. Dan tetap di negeri-negeri yang lain juga ada orang-orang baik kayak gitu, cuman kalau ini udah sistemik, bukan cuma sekedar improve orang secara personal, tapi udah sistemik, jadi udah tersistem di mana-mana kayak gitu. Kalau belanja nanya dari mana Indonesia, kan Indonesia Jepang mungkin secara kemajuan negaranya mungkin beda lah ya. Harusnya mereka sebagai negara maju pas tahu dari Indonesia biasa aja. Beda kalau misalnya taunya kita dari mana dari Jepang, oh iya gitu. Ini pas tahu Indonesia, oh Indonesia, kayak menghargai gitu. Respect kepada orang lain. Itu udah nggak usah diragukan lah. Dan saya juga salut luar biasa. Di balik semua itu ada sedikit hal yang membuat saya ngerasa oh benar ya, emang nggak akan sempurna tanpa agama. Orang Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi banget ternyata. Dalam setahun itu kasus bunuh diri nggak kurang dari 1000 kasus. Dan itu artinya setiap hari minimal ada 3 orang yang bunuh diri. Dan tempat favorit bunuh diri di Jepang adalah di rel kereta. Sehingga kalau misalnya udah ada yang bunuh diri di kereta, itu kereta kan pada berhenti tuh. Dan pada jadi stuck kan di beberapa stasiun gitu, beberapa jalur. Akhirnya banyak yang rugi. Maka dari pihak kalau di kita mungkin KAI-nya langsung nyediain bus gratis buat para pelajar untuk jadi alternatif karena keretanya nggak beroperasi, ada yang bunuh diri. Saking favoritnya bunuh diri dengan cara
nabrakin diri ke kereta, akhirnya ada peraturan siapa yang bunuh diri di rel kereta, berhasil atau gagal, maka keluarganya akan membayar denda sekian puluh juta. Kenapa? Karena dia bunuh diri tapi ngerugiin orang lain, bikin semuanya jadi susah, sistem jadi berhenti. Sehingga dibikin peraturan kalau bunuh diri di kereta maka keluarganya harus membayar denda sekitar kalau nggak salah hampir 90 juta bayar denda. Jadi keluarganya juga nahan kalau ada yang mau bunuh diri. Tapi tetap aja masih favorit. Kalau di Korea itu, Korea Selatan, favoritnya bunuh diri dengan cara loncat dari jembatan, terutama di musim dingin. Kalau di Jepang itu dengan cara nabrakin diri ke kereta, bukan ditabrak kereta, orang nabrak kereta. Kenapa bisa kayak gitu? Dan angkanya terlalu tinggi. Ada masalah dikit, bunuh diri. Kayak misalnya mereka gagal dalam satu tugas gitu. Itu saking putus asa, saking malunya, saking kayaknya udah gak ada lagi harapan buat hidup, gak ada lagi alasan, mereka langsung bunuh diri. Kemarin pas saya kesana tuh lagi ada kasus bunuh dirinya itu bisa ada jasa bunuh diri. Jadi ada kalau di kita mungkin ojek online, di sana bunuh diri online. Ada tuh, sedang ramai-ramainya di TV tuh. Kemarin pas lagi di sana tuh lagi diliput gimana proses bunuh diri yang ada online-nya. Dia bisa order. Jadi kayak semacam aplikasi gitu. Aplikasinya bunuh diri. Ini kayaknya perlu diciptakan juga. Nih aplikasi bunuh diri, dia order, terus telepon langsung online ke orang yang eksekutornya. Saya mau bunuh diri. Oh di mana? Jam berapa? Gimana? Ada beberapa menu tuh. Bisa klik bunuh diri kereta, bunuh diri minum obat, bunuh diri diapain misalnya. Tapi nggak ada menu bunuh diri dengan cara diputusin, itu belum. Padahal itu kayaknya lebih membunuh ya. Secara pelan-pelan. Jadi dia bisa ngeklik, dia bisa order, bisa pesan gitu. Akhirnya orangnya datang ke rumah, ada yang di-skap, ada yang dibenamin ke dalam ditenggelamin ke air, ada yang diikat ke digantung, ada yang macam-macam. Sehingga ada satu eksekutor yang udah membunuh belasan orang dan itu lagi rame di Tokyo, lagi dibahas di TV-TV Tokyo. Ternyata bunuh diri juga sampai ada kayak jasanya gitu. Kalau bahasa kita sampai ada aplikasi bunuh diri. Saking tingginya tingkat bunuh diri. Kenapa masalahnya? Masalahnya akhlak mereka udah luar biasa kepada manusia, kepada alam, tapi hati mereka kosong. Sehingga bisa dibilang di dalamnya itu rapuh. Nggak akan tough menghadapi masalah-masalah sekecil apapun. Nggak lulus kuliah, bunuh diri, nggak lulus kuliah. Misalnya bete dikit, hari ini kok panas banget ya, bunuh diri. Enggak kayak gitu-gitu amat juga sih. Nah, ini artinya tingkat putus asanya terlalu tinggi karena tidak ada daya tahan di dalam hatinya. Dan ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia enggak gampang yai'as, enggak gampang putus asa ketika punya masalah. Nabi Yusuf itu kan masalahnya bertubi-tubi. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, ketika Nabi Yusuf difitnah, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf. Tapi pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata al-ya's, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min al-ya's. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan nggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin macet sistem kereta.
Itu juga nggak parah-parah banget lah, nggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, nggak, jarang lah. Apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu mengatakan la tayasu. Jangan putus asa, aku kasih nih, aku kasih. Tapi dia bilang enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir nggak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, nggak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena nggak kuat dengan rasa sakit. Dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fisabilillah. Kata Nabi karena dia nggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, ya udah daripada saya nggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah al-ya's. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau nggak salah, terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau nggak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu. Nah ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang nggak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena nggak bisa dimix nih, satu-satunya yang nggak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam nggak bisa dimix sama mereka, sehingga nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantap nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan.
Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah adil, Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa gak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar. Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject terus, kalau perlu di blok, gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya kamu, kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita ngerasa seolah-olah Allah gak lihat, kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik. Dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya. Kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya. Kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah? Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek, malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas. Ngerasa Allah gak penting dalam hidup kita. Kalau Allah gak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti gak kuat dengar curhat teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari, coba. Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, gak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran. Soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus nanya lagi karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita gak disebut sami'ud, tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita.
Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah nggak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin. Nggak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres. Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Tetap aja hambaku ada apa? Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah? Ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib? Adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir? Adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita.